Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang operasi checking existence di Kotlin Collection. Kotlin itu mendukung operasi untuk melakukan pengecekan apakah sebuah collection terdapat data yang kita cari atau tidak. Nah, ini pasti bakal sering banget kita lakuin. Jadi mengecek data apakah ada di dalam collection atau tidak. Nah, ada banyak function yang bisa kita gunakan untuk mengecek ini. Rata-rata semuanya returnnya adalah boolean ya, true atau false. Yang pertama ada contents. Lalu kita masukkan elemen untuk yang dilakukan pengecekannya. Kalau data elemen ini ada di dalam collection-nya, maka hasilnya adalah true. Kalau tidak ada ya berarti false. Atau kalau kita pengen ngecek banyak data sekaligus, jadi nggak perlu satu-satu manual, teman-teman bisa menggunakan function contents all. Lalu di sini masukkan collection-nya. Jadi kalau saya teman-teman pengen ngecek langsung 3, teman-teman bisa langsung masukkan ke dalam parameter ini. Jadi apakah di dalam collection ini ada 3 data yang kita masukkan ke dalam parameter ini atau enggak. Kalau soal posisi itu enggak harus sesuai ya, harus berurut itu enggak harus. Atau is empty itu untuk mengecek apakah sebuah collection ini ada datanya atau tidak. Ya, kalau misalnya dia kosong berarti dia returnnya true. Kalau misalnya tidak kosong maka returnnya false. Atau kebalikannya ada juga is not empty. Nah, contohnya seperti ini, kita punya sebuah data number ya, berupa range dari 1 sampai 10, jadi nanti datanya 1, 2, 3, sampai 10. Lalu teman-teman kalau mau ngecek apakah dia ada data 5 atau tidak, teman-teman cukup menggunakan range titik contents 5. Ya, nggak perlu ngelakuin pengecekan find manual seperti itu, nggak perlu. Kalau cuma pengen ngecek apakah datanya ada atau enggak. Atau kalau teman-teman mau ngecek lebih dari satu data, itu teman-teman bisa menggunakan contents all, terus di sini tinggal masukkan lagi. Bisa list of, bisa set, terserah ya, karena dia parameternya collection. Atau kalau ngecek datanya ada atau enggak, teman-teman bisa menggunakan range is empty atau juga is not empty. Nah, coba kita langsung praktekkan. Kita buat sebuah file checking existence. Kita bikin numbers sama dengan 1 sampai 10. Dijadikan list range-nya. Lalu kita print line number contents ya. Contents misalnya 5 seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, ini contents itu sebenarnya bawaan dari list ya. Nah, gimana kalau misalnya ini to set? Ini juga tetap bisa, karena set juga dia punya contents. Jadi memang ini bawaan dari collection-nya. Nah, habis itu contents all bisa, ini misalnya list of. Jadi walaupun ini set misalnya ya, tapi kita bisa contents all-nya di sini pakainya list. Contohnya 1, 2, dan 3. Ini harusnya nilainya dua-duanya ini printnya true, karena dia emang mengandung 5 dan juga mengandung 1, 2, dan 3. Nah, ini true. Nah, kalau salah satunya aja yang salah, contohnya 11 gitu ya, ini harusnya keluarnya false. Karena untuk contents all, dia harus semuanya ada datanya di dalam si collection numbers ini. Nah, ini returnnya false. Oke, selain itu, ada lagi yang is empty sama is not empty. Ini simple sih. Is empty itu untuk mengecek apakah dia kosong atau tidak. Sama ini kebalikannya, is not empty. Nah, ini keluarnya false, jadi is empty-nya false. Kenapa? Karena memang ada datanya. Is not empty-nya true, karena memang dia tidak kosong. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang is not empty, is empty itu udah ada bawaan si setnya ya, kalau teman-teman perhatikan. Tapi kalau is not empty, dia adalah extension function. Nah, lihat dia extension function dari collection, dan di mana dia cuma ngelakuin kebalikan dari is empty sebenarnya. Jadi simple. Cuma teman-teman jadinya enak ya, nggak biasanya kan kalau orang-orang Java biasanya pakainya gini, tidak sama dengan number is empty. Cuma ini kan nggak enak dibaca. Nah, lebih enak seperti ini. Is not empty. Jadi seperti itu untuk melakukan pengecekan apakah data yang kita cari ada atau tidak di dalam si collection.
Next, kita akan bahas tentang operasi ordering di Kotlin Collection.